Kita baca bersama-sama ayat 28-nya. Ayat 28-nya. 3, 2. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi dia datang tidak menanggung dosa lagi. Ya, bagi orang yang menantikan dia yang mempunyai darah. Bapak Ibu Saudara, maka bertobat itu kenapa di Berea ini sangat penting mengajar bertobat. Bertobat itu saya berulang-ulang mengatakan orang yang mengaku berdosa, orang yang sangat hina, maka dia bertobat minta darah Yesus menguduskan dia. Bapak Ibu Saudara, di Bali ada tema pertobatan raja. Pertobatan raja itu satu gambaran bagaimana Yunus diutus ke Niniwe memberitakan pertobatan. Waktu dia memberitakan pertobatan sekalipun ogah-ogah, tetapi begitu mereka mendengar melapor kepada raja, raja meresponi pertobatan itu. Maka dia mengatakan semua rakyatku dan bahkan binatang harus berpuasa 3 hari dan berkabung. Maka karena mereka sungguh-sungguh dari rakyat sampai raja bertobat, maka Niniwe tidak dihancurkan oleh Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pertobatan itu adalah gerbang untuk menuju surga. Pertobatan itu apa? Bagaimana cara bertobat? Kok binatang juga harus berpuasa? Kok binatang? Artinya pada saat engkau bertobat, engkau menganggap, Tuhan, saya ini hina seperti binatang. Maka Mazmur mengatakan engkau adalah ulat. Yesaya juga mengatakan engkau adalah cacing dan ulat Yakub. Artinya kita ini tidak beda dengan binatang yang hina itu. Pengkhotbah 3 mengatakan apa bedanya manusia dan binatang. Maka seorang yang bertobat itu sungguh-sungguh. Dia menganggap saya ini hina seperti binatang. Pada saat kau bertobat sungguh-sungguh, sampai kau merasakan saya ini sangat hina seperti mengucukai, maka itulah baru imanmu diakui. Maka bertobat itu bukan orang yang cengengesan. Engkau harus seperti binatang hinanya. Maka itulah yang disebut raja bertobat, raja Niniwe bertobat. Maka seperti juga Daud, raja Daud bertobat. Waktu diperingatkan Nathan, dia menghamburkan debu-debu tanah itu ke hadapan tubuhnya. Saya adalah yang hina, dari debu kembali ke debu. Jubah kerajaan yang dibuka. Artinya waktu bertobat, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Jangan menganggap engkau sok suci. Kau bertobat seperti binatang yang hina, maka Tuhan akan mengakui pertobatanmu. Karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Saya harap kita semua bertobat. Kita bertobat sungguh-sungguh. Biarlah pertobatan kita ini diakui oleh Allah. Pertobatan kita ini yang hina di hadapan Allah. Biarlah kita sungguh-sungguh hari ini. Saya harap seluruh Indonesia, orang Berea Anugerah, bertobat sungguh-sungguh. Kita bertobat secara individu kita terhadap kepada Allah. Tahukah Bapak Ibu, jika satu keluarga ada yang berbeda-beda, tidak yang lainnya berbeda-beda, apakah agamanya berbeda, apakah gereja, artinya belum bertobat sungguh-sungguh. Ya. Jika engkau melihat suatu permasalahan, persoalan demi persoalan, engkau belum bertobat sungguh-sungguh. Maka bertobat itu jika Allah sudah melihat engkau berkenan, Allah menyelesaikan persoalanmu, persoalan keluargamu. Ya. Kenapa demikian? Karena Raja Niniwe bertobat dengan rakyatnya, maka persoalan kerajaan itu selesai. Tahukah Bapak Ibu, pada saat Tuhan memperingatkan zamannya Nuh, maka mereka tidak sungguh-sungguh bertobat, sampai binatang pun mati. Maka pada saat Nuh mengakui kebenaran Allah, dia bisa menyelamatkan keluarganya.
Maka orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dia bisa menyelesaikan masalah keluarganya. Dan dia bisa menyelamatkan keluarganya. Bertobat sungguh-sungguh. Hari ini orang belum bertobat sungguh-sungguh. Maka jangan kita mengatakan, ya itu anak saya, itu orang tua saya, ini. Sebenarnya kamu yang belum bertobat sungguh-sungguh. Ya. Jangan menghakimi orang. Belum ini. Kamu sudah sungguh-sungguh belum? Hari ini saya harap kita, ini adalah hari Jumat Agung. Kematian Yesus dan darah Yesus itu agung. Mari kita bertobat. Jangan lihat ke kiri kanan. Kita sungguh-sungguh. Biarlah kita membuat seluruh keluarga kita yang masih ditutup oleh pengetahuan hikmat agamawi. Kerasnya dengan pertobatan kita Tuhan berkenan. Maka runtuhlah kesombongannya. Persoalan kita yang begitu keras masalahnya. Dengan pertobatan sungguh-sungguh. Rontoklah persoalan itu. Apakah engkau sakit? Maka bertobatlah sungguh-sungguh. Maka engkau akan mendobrak segala virus penyakit bakteri itu. Bertobatlah sungguh-sungguh. Mari kita bertobat. Yesus